Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Andriana Mulia Pamungkas, NIM 1924 10 10 11 16 dari Universitas Jember. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai IT Helpdesk sebagai salah satu tugas dari studi independen di PT Andromedia. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin apa saja yang akan saya bahas pada sesi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan skill apa saja yang dibutuhkan dari seorang IT Helpdesk, kemudian tugasnya apa saja, fungsinya apa saja, dan jenis IT Helpdesk itu apa saja, kemudian alur IT Helpdesk secara umum itu bagaimana, dan contoh implementasinya. Mungkin langsung saja masuk ke poin yang pertama. Nah, jadi poin yang pertama adalah pengertian. Apa sih IT Helpdesk itu? Jadi, IT Helpdesk merupakan sebuah departemen atau tim pada perusahaan yang memberikan bantuan kepada user terkait pertanyaan, pelayanan, kebutuhan teknis, ataupun keluhan terkait produk dan jasa tertentu yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi atau IT. Jadi, singkatnya, IT Helpdesk itu adalah sebuah departemen yang memberikan kebantuan kepada user. Nah, biasanya IT Helpdesk sendiri ini memanfaatkan teknologi-teknologi seperti sudah berbasis web atau berbasis mobile, seperti itu. Dan di dalamnya biasanya IT Helpdesk ini memanfaatkan ticketing atau penomoran. Nah, gunanya dari penomoran ini sendiri di dalam sebuah IT Helpdesk adalah untuk mengidentifikasi terkait permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh user serta bagaimana solusinya. Nah, nanti dari permasalahan dan solusi ini akan direkap di sebuah database yang nantinya ke depannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Baik itu untuk mengelompokkannya agar lebih mudah dan lebih cepat, nantinya untuk memberikan solusi kepada user, ataupun untuk pengembangan produk-produk dari sebuah perusahaan itu sendiri ke depannya agar menjadi lebih baik, karena mengevaluasi dari permasalahan-permasalahan user. Kemudian selanjutnya yang sering ditanyakan adalah apa perbedaan dari IT support, IT helpdesk, dan system engineer. Jadi kita bahas mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai IT helpdesk itu sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa IT helpdesk itu tugasnya atau fungsinya adalah untuk memberikan bantuan kepada user terkait pertanyaan, pelayanan, kebutuhan teknis, ataupun keluhan terkait produk. Nah, System engineer itu sendiri merupakan sebuah divisi di mana nantinya itu mereka akan menyediakan rancangan sistem dan juga nanti mungkin ada konsultasi dan pelatihan kepada pengguna atau user. Dan yang terakhir ada IT support, di mana IT support sendiri mengevaluasi sistem baik dari hardware, software maupun pengembangan sistem jaringannya. Jadi meskipun ketiganya terlihat mirip, ternyata dari cara kerjanya itu berbeda-beda, namun saling beririsan. Jadi secara mudahnya adalah ketika kita membeli sebuah software dari vendor itu dirancang oleh sistem engineer yang merancang sistemnya, analisisnya, dan seluruhnya hingga sistem itu jadi. Nah, sebelum sistem itu jadi pasti ada sesi konsultasi dengan usernya, mau sistem yang seperti apa, hingga nanti ada pelatihan itu. Namun ketika sebuah sistemnya itu sudah diimplementasikan, dia itu ketika user ada pertanyaan itu pasti akan dijawab oleh yang namanya IT helpdesk, atau nanti IT helpdesk itu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user. Nanti itu ada level-levelnya, mulai dari junior IT helpdesk, level 2 IT helpdesk, hingga yang spesialis IT helpdesk. Ya, yang spesialis itu nanti yang akan membantu apabila kendalanya itu tidak dapat diselesaikan oleh dua tingkat di atasnya. Nah, kalau IT support sendiri itu yang akan mengevaluasi sistemnya, baik secara hardware, software maupun pengembangan jaringan sebelum dia itu diberikan kepada user gitu. Dan ketika sudah diberikan kepada user pun, ketika user misalkan butuh bantuan, itu yang lebih banyak bergerak adalah IT support dibandingkan dengan sistem engineer-nya. Jadi kalau sistem engineer itu
hanya berfokus pada perancangannya saja. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu. Nah, selanjutnya, skill apa sih yang dibutuhkan ketika kita ingin menjadi seorang IT helpdesk? Jadi yang pertama itu adalah empati. Nah, karena untuk menjadi seorang IT helpdesk itu perlu komunikasi ya dengan user atau pelanggan. Pasti kita memerlukan empati yang sangat kuat karena harus menjadi pendengar yang baik untuk nantinya bisa menganalisis permasalahan dari user itu sendiri dan memberikan solusinya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan analisis. Nah, setelah menerima keluhan itu tadi, kita sebagai seorang IT helpdesk itu harus memiliki kemampuan analisis yang baik karena kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan agar permasalahan itu benar-benar dapat diatasi dengan tepat. Seperti itu. Jadi ketika user mengalami masalah, seorang IT helpdesk ini juga perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk memberikan deskripsi yang lebih detail terkait permasalahannya itu dan nanti akan diberikan solusinya atau disampaikan kepada IT support-nya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini tujuannya itu adalah agar kita sebagai seorang IT helpdesk itu tahu apa yang harus kita lakukan ketika permasalahannya X, ketika permasalahannya Y. Jadi sudah tidak bingung lagi untuk mengambil sikap dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh user. Kemudian yang terakhir ada emotional intelligence. Jadi emotional intelligence ini bisa dibilang mungkin mirip dengan empati, namun perbedaannya adalah emotional intelligence adalah kemampuan kita sebagai seorang IT helpdesk itu untuk memandu user agar mengikuti arahan-arahan yang sudah kita berikan. Jadi permasalahannya bisa teratasi dan bisa digunakan sistemnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis IT helpdesk. Jadi di sini dari beberapa sumber yang sudah saya himpun ada 5 jenis IT helpdesk. Yang pertama web helpdesk software. Jadi web helpdesk software ini sesuai dengan namanya, jadi sistem helpdesk yang berbasis web. Jadi sering kita temuin biasanya di dalam sebuah perusahaan IT itu biasanya ada seperti pluginnya untuk diarahkan ke helpdesk-nya itu berbasis web biasanya. Yang kedua adalah enterprise helpdesk software. Jadi enterprise helpdesk software ini adalah sebuah software helpdesk yang tidak hanya membantu dari user untuk mengatasi permasalahannya, tetapi juga mengintegrasikan departemen-departemen yang ada di sebuah perusahaan gitu. Jadi misalkan permasalahannya kalau kita pakai sistem ERP nih. Nah, kalau pakai sistem ERP itu kan ada terdiri dari beberapa departemen. Nah, itu tuh nanti di helpdesk-nya akan diarahkan sesuai dengan departemennya gitu. Jadi untuk solusinya yang diberikan itu bisa lebih lebih akurat atau lebih sesuai dibandingkan dengan helpdesk yang hanya terpusat satu orang saja gitu. Dan yang ketiga adalah on-premise helpdesk software. Jadi on-premise helpdesk software adalah di mana sebuah perusahaan itu membeli lisensi dari aplikasi helpdesk software dari pihak ketiga. Nah, biasanya ini juga include dengan setting sistemnya. Jadi di awal itu ketika sebuah perusahaan itu membeli helpdesk software, dia juga include sama settingnya. Jadi disettingkan, kemudian untuk pemeliharaan sistemnya itu ke depannya itu menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Jadi hanya satu kali saja untuk pembayarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah open source helpdesk software. Jadi open source ini sendiri ya sesuai dengan namanya itu bersifat open source atau gratis. Sistem ini itu sangat ideal bagi perusahaan-perusahaan yang masih baru berkembang dan mungkin dari sumber dayanya terbatas dan dananya juga terbatas, sehingga open source ini menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, tapi kalau open source diperlukan seorang programmer yang nantinya perlu menyesuaikan sistem helpdesk-nya itu agar sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Yang terakhir adalah cloud helpdesk software. Sesuai dengan namanya, helpdesk ini itu berbasis cloud. Jadi keunggulannya kalau sebuah perusahaan itu menggunakan berbasis cloud, itu adalah data-datanya itu bisa di backup, sehingga nanti jika di kemudian hari terjadi permasalahan atau nanti ingin terjadi perubahan sistem atau pengembangan seperti itu, data-datanya itu tetap terbackup dengan baik. Seperti itu. Kemudian lanjut ke tugasnya seorang helpdesk. Jadi tugas seorang helpdesk, IT helpdesk itu ada 3. Yang pertama adalah mencatat, menyampaikan, dan menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan prosedur. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika seorang user itu mengalami permasalahan, nah dari IT helpdesk ini akan mencatat, menyampaikan, dan berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahannya itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada di perusahaan. Dan yang kedua adalah membuat laporan tertentu atau rekapitulasi penyelesaian masalah. Nah, ini juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa biasanya helpdesk itu menggunakan yang berbasis IT itu menggunakan sistem tiket atau penomoran. Nah, nanti dari penomoran itu bisa di-track tuh permasalahannya itu seperti apa dan prosedurnya yang sudah ada tuh seperti apa. Nah, jika memang sebelumnya belum ada, itu mungkin nanti akan didiskusikan dengan IT support dan sistem engineer-nya bagaimana penyelesaian masalah ini, dan nanti ketika sudah terjawab dan itu akan dicatat, dan selanjutnya akan bisa di-track ketika terjadi permasalahan yang sama kepada user lain. Tuh, yang terakhir adalah menangani beberapa akun pengguna atau member perusahaan. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa seorang IT helpdesk itu biasanya memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi ketika terdiri dari beberapa orang, itu satu orang bisa menangani beberapa akun pengguna atau member perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan biasanya IT helpdesk itu tidak hanya satu orang, jadi berbentuk tim kan seperti yang dijelaskan pada pengertian sebelumnya. Jadi tiap orang itu bisa fokusnya berbeda-beda. Nah, kemudian di sini untuk lebih mudah menjelaskannya, saya coba untuk membuat alur atau gambaran bagaimana sih sebuah IT helpdesk itu dapat bekerja. Ini contohnya misal di sebuah perusahaan IT ya, itu ada seorang pelanggan yang mengirimkan trouble ticket atau mengajukan pertanyaan gitu di sistem IT helpdesk-nya. Kemudian nanti itu pertanyaan tadi akan dijawab oleh junior IT helpdesk untuk memberikan respon. Nah, kemudian di sana akan terjadi pengecekan tuh apakah customer ini sudah puas atau belum dengan jawaban yang diberikan oleh junior IT helpdesk. Nah, jika iya, prosesnya maka akan langsung selesai. Namun jika tidak, pertanyaan tadi akan dilanjutkan di IT helpdesk level kedua. Jadi IT helpdesk level kedua ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa di IT helpdesk itu ada beberapa tingkatan. Jadi ada junior IT helpdesk, ada IT helpdesk level 2 dan IT helpdesk spesialis. Jadi ketika si junior IT helpdesk tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari customer, maka akan diteruskan ke IT helpdesk level 2 yang notabene sudah memiliki lebih banyak pengetahuan ataupun lebih banyak pengalaman daripada junior IT helpdesk. Kemudian jika pertanyaannya masih belum terjawab, maka akan dilanjutkan ke IT helpdesk spesialis. Nah, ini biasanya IT helpdesk spesialis merupakan back-end-nya atau yang menyusun sistemnya atau sistem engineering-nya tadi. Nah, itu jadi langsung dari mereka sendiri yang berusaha untuk menjawab. Biasanya kalau sudah sampai di IT helpdesk spesialis ini akan ketika user itu masih belum puas, biasanya akan datang secara langsung dari teknisnya itu untuk membantu karena pertanyaan masih belum terjawab juga seperti itu. Kemudian langsung ke fungsi IT helpdesk. Jadi fungsi IT helpdesk itu sendiri ada 4.
Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi dengan adanya sebuah IT helpdesk di dalam perusahaan itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, apalagi ketika IT helpdesk itu sangat responsif atau sangat cepat untuk merespon permasalahan, pertanyaan, ataupun kendala dari usernya. Sehingga ketika kepuasan pelanggan itu naik, maka kedepannya mungkin dari pelanggan itu akan merekomendasikan nih dari produk kita atau sistem kita ke perusahaan yang lain, sehingga nanti dapat meningkatkan customer-nya. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Nah, dengan adanya IT helpdesk yang menggunakan sistem tiket terutama atau penawaran, itu dapat meningkatkan kualitas produk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena yaitu tadi, dengan menggunakan sistem tiket itu dari permasalahan dan solusinya itu akan direkap dan dicatat di dalam database. Nah, nanti ketika sudah dicatat tuh semua permasalahan yang ada, itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dari perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Nah, dengan adanya IT helpdesk itu sangat meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. Jadi ketika terjadi permasalahan, mungkin itu yang sedang atau ringan, itu dapat langsung ditangani oleh IT helpdesk dengan melihat dokumentasi permasalahan yang sudah ada sebelumnya, tanpa harus mengganggu dari sistem engineer-nya atau IT support-nya yang berfokus untuk merancang sistem. Jadi tidak setiap permasalahan itu larinya langsung ke sistem engineer atau IT support. Jadi masih bisa difilter dari IT helpdesk-nya. Yang terakhir adalah menghemat biaya. Nah, meskipun nih di dalam implementasi IT helpdesk itu membutuhkan software, membutuhkan hardware, dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, dan pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar sebenarnya di awal, hal tersebut tuh dapat menghemat biaya. Kenapa? Karena dengan adanya IT helpdesk yang membantu tadi, dapat meningkatkan kualitas produk. Nah, ketika kualitas produknya meningkat, dan produktivitas dari perusahaannya itu meningkat, dan kepuasan pelanggannya juga meningkat, itu akan meningkatkan juga daya beli dari customer terhadap produk kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut ke contoh implementasinya. Nah, dari contoh implementasinya ini sendiri, saya ambil dari website kampus saya, yaitu Universitas Jember, yang diberi nama UC3. Jadi setelah kita login di sini, itu ada tampilan awalnya itu seperti ini. Aduannya seperti apa, yang ditutup itu atau yang sudah teratasi itu berapa. Tuh. Kemudian ketika kita ingin mengajukan, contohnya seperti ini ya. Jadi perlu kita pilih topik bantuannya itu apa, fakultasnya dari mana, dan program studinya itu apa. Nah, ini fungsinya untuk rekening tadi, jadi untuk menggolongkan. Jadi topik bantuan itu seperti kita ada permasalahan di bagian apa atau di divisi apa. Sebagai contoh, saya memilih di sini adalah mengenai e-learning. Jadi misalkan di sini saya isi di topik bantuannya itu saya isi e-learning, kemudian fakultasnya saya pilih ilmu komputer dan program studinya sistem informasi. Maka akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk mengisi kelas, ruangan, terus tanggalnya itu tanggal berapa, jam berapa, dan kita diminta untuk menuliskan detail aduannya itu seperti apa. Nah, nanti itu akan diproses sesuai jam kerja oleh admin, seperti itu, sesuai dengan jam yang berlaku, jam kerjanya. Kemudian nanti akan ada jawaban atas permasalahan yang kita telah ajukan tadi. Nanti kalau misalkan sudah selesai ya, ajuannya itu akan ditutup. Nanti tampilannya akan seperti tampilan pertama. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.